Tapi ya kawan, jumpa lagi dengan TVku Podcast dalam suatu wawancara dengan seorang tokoh Sartana yang banyak anak muda sekarang ingin mengetahui bagaimana kiprah atau bagaimana sejarahnya Sartana dan berdirinya Sartana pada waktu lalu. Dan saya sudah bersama-sama dengan seorang tokoh Sartana, Bapak Deki Budo Sartana. Apa kabar Pak Deki? Baik, Sehat ini ya? sehat. Sekarang ini banyak anak-anak muda yang ingin mengetahui kiprah daripada geng anak muda Minahasa Sartana yang berkiprah di Jakarta pada waktu lalu. Banyak yang ingin mengetahui sejarah dan bagaimana berdirinya Sartana. Bisa Pak Deki ceritakan Ya. awal mulanya berdirinya Sartana Bisa. dan siapa tokoh-tokohnya? Ya. Silakan Pak Deki. Pertama-tama anak-anak Sartana itu jumlahnya dan namanya. Bisa. Pertama Yang berdiri, yang memperkasai. berdiri, ya. Deki Tamboto, Deki Tumuyu, Deki Malonda, Yance Lombogia, Adri Rondonuwu. Itu Ya. pertama ya. Pertama Dani Lakoy, Mutrantung, Musrantung ya. ya. Oh. Dolof Rantung, Dolfi Rantung. Oh, kakak adik semua ini Pak Deki. Enggak, Oh. Mutrantung ini berasal dari Kakas. Dolof Rantung juga asal dari Kakas, Tonalet, Kampung Tonalet. Kalau Dolfi Rantung dari Tondano. Oh. Nah, itu yang pertama-tama di Sartana. Awal mulanya berdirinya awal mula. Sartana. Ya. Ini orang Kakas dan orang Tondano gabung. Nah, baru torang sahkan itu di tahun 1966. Oh, awal mulanya Ya. itu Sartana terbentuk ya. Ya, bersamaan dengan Super Semar Oh ya. dari Soeharto. Itu memang tidak direncanakan, yang mana Super Semar itu ada. Nah, torang rencana orang bikin orang punya grup Sartana itu 11 Maret. Nah, awal mulanya memang nyanda ada rencana untuk bersamaan dengan Super Semar. Tapi memang pada saat itu ada 11 Maret, jadi bersamaan dengan Super Semar ya. Bertepatan surat perintah. Itu bukan rencana. Memang cuma bertepatan. Terus sebenarnya Pak Deki yang memprakarsai sebenarnya, yang ingin supaya anak-anak Minahasa punya geng itu sebenarnya siapa? Nah, ini pertama dari kepala kita, ini Yance Lombogia. Oh, dia ya, oh pertama yang punya ide untuk mendirikan Sartana, Yance Lombogia. Baru Goan Sangkaeng. Oh, masak juga? Iya. Oh, Goan Sangkaeng, iya, salah satu toko permesta ya. Toko permesta. Mereka itu toko-toko semua permesta. Baru Om Bem
apa Malonda, Mayor Malonda dulu. Oh, Mayor Malonda Iya. itu yang membacking dorang Iya, Pak Deki untuk membentuk Sartana. iya. Baru Om Yo Pak Gustaf Lesto mungkin? Gustaf ada? belum. Oh, belum. Iya. Oh. Om Yo Lumanau yang Masa juga Om Iya. Manau? yang punya hotel apa Manado. Oh, ya, bisa sedikit ceritakan ini siapa sebenarnya si Yance Lombogia ini? Nah, Yance Lombogia ini dia adalah anggota TNI, Oh, Akademi Militer Nasional AMN. Dia dulu kalau dulu 2 bintang putih. oh dulu zaman Sekarang itu ya. ya, sekarang 2 balak. Oh, Letnan 1 kalau Letnan sekarang, oh, TNI. Dia tamatan Akademi Militer. Dan pada waktu itu orang Kakas melamar jadi TNI AMN. Pertama ini Yance Lombogia, baru Ereng Malonda dari RPK. oh, orang anak-anak Kakas yang Yo, pertama kali masuk. anak-anak Kalau Kakas. sekarang kan Akabri. Akabri. Heski Watuseke, Dato Lombogia, baru Heski Watuseke, Dato Lombogia, Marfam Edi Lakoy. Oh, Edi Lakoy juga Iya. masuk. Dorang Terus begini, Pak Deki Tumoyo, bagaimana ini Sartana ini terbentuk sampai sekarang orang bertanya-tanya ya, siapa pendirinya? hmm, Coba ceritakan bagaimana Pak Deki tahu siapa pendiri yang sebenarnya. Yang banyak di setiap podcast saya dorang bertanya. Tidak ada yang tahu persis siapa pendiri daripada Sartana. ya, pendiri dari Sartana pertama Yance Lombogia. Yance Lombogia. Iya, Dia kan TNI, Pak. iya TNI. Mereka apa dia bisa berdirikan geng macam begitu? Pada waktu dia berdiri geng karena dia sok keluar dari Dia sok keluar dari kesatuan. TNI. Iya. Dia sok keluar dari TNI. Jadi dia bisa dengan bebas mendirikan geng anak-anak Minahasa yang terkenal dengan Sartana. Itu yang Yance Lombogia, Goan Sangkaeng, Mayor Malonda, Om Malonda. Ini yang sebenarnya yang punya Gagasan. prakarsai mendirikan Sartana. Karena mereka ingat Minahasa di sana ya terjepit Pada waktu itu. Iya. Banyak anak-anak Minahasa yang belum punya pekerjaan waktu itu mungkin. Setelah orang bikin grup Sartana itu, ya anak-anak ada pekerjaan jadi security. Oh, itu ya. awal mula tujuan Awal daripada mula. pembentukan Sartana. Ya. Untuk menampung anak-anak Manado yang belum punya Manado. pekerjaan. Ya. Orang kasih di toko-toko security Hmm. supaya ada makan. Oke, Pak Deki, potong lagi ini cerita ini. Sartana itu kan sangat amat terkenal pada waktu lalu. Kiprah atau tujuan daripada Sartana sebenarnya untuk apa? Tujuan Masih ingat? ya, tujuan dari Sartana untuk membantu pemerintah dalam keamanan kota Jakarta. Oh, pada saat itu ya?
Ya, Memang pada saat itu Jakarta kurang begitu aman. ya kurang begitu aman. Oh iya ya, kita tahu memang. Dulu sudah tidak tahu siapa kawan, siapa lawan. Oh, pada saat pemerintahan Orde Baru ya, Yo, baru Orde mau Baru. berjalan itu mungkin. Karena pada waktu itu dari angkatan-angkatan sudah tidak mengetahui siapa kawan, siapa lawan. Baru terbentuk kok, Kang. Iya. Potong lagi Pak Deki. Sartana, banyak orang mengatakan ini geng yang sangat terkenal, tapi juga orang bilang sangat amat kontroversi. Jadi banyak orang yang juga tidak suka dengan Sartana. Katanya pemeras atau bagaimana setiap pengusaha-pengusaha diperas sama anak-anak Sartana. Bagaimana Pak? Nggak, pandangan Pak Deki dengan komen-komen itu? Itu tidak benar. Kita orang membantu menjaga keamanan toko-toko dan perusahaan supaya tidak terganggu oleh nyolong, pencuri-pencuri. Orang jaga itu, orang punya tujuan itu untuk mengamankan kota Jakarta dari seluruh kejahatan-kejahatan. Itu tujuan, tujuan daripada pembentukan Sartana. Iya. Kok kita dengar lagi Pak Deki, sebelum ada Sartana itu ada geng yang menguasai Jakarta. Ada. Bisa ceritakan Pak Deki? Geng dari anak-anak Sumatera. Namanya siapa? Legos. Oh, Legos. Bagaimana Sartana ini bisa menguasai Jakarta, sedangkan ada grupnya Legos. Pimpinannya siapa Pak Deki? Pimpinannya Ronnie R. Ronnie R. Ya. Legos ini Ronnie R. Dia pelatih karate seluruh Indonesia. Oh, kuat berarti beliau itu. Ya. Baru karena kita tidak puas, selalu salah paham dengan Ronnie R ini. Grupnya Legos itu, geng Legos. Karena ingin menguasai kedudukan, baru orang baku janji. Baku janji. Ini dalam rangka apa ini baku janji? Ya, untuk menguasai kota Jakarta. Oh, dalam arti bahwa pertemuan ini akan terjadi untuk menunjukkan kekuatan masing-masing. Siapa yang kuat itu dia yang pegang kota Jakarta. Oh, pada saat itu ya. Iya. Terus bisa ceritakan bagaimana pertemuan itu? Waktu pertemuan itu mereka itu ada 8 orang, 8 anggota. Geng Legos, 8 anggota. Ya. Orang 7 orang. Ya. Orang 7 orang ini ada 4D, 3R. Siapa-siapa saja Pak Deki kalau bisa? Deki Tumuyu, Deki Tamboto, Deki Maengkom, Deki Pakasi. 4D. Terus yang R? R, Dolo Rantung, Dolfi Rantung, Bung Rantung. TK 3R. Jadi dari geng Sartana cuma 7, dari geng Legos 8. Bisa ceritakan pertemuan itu bagaimana? Pertemuan itu terjadi bentrokan, bentrokan ya. Baru formasi dari Sartana bikin formasikan perlawanan. Jadi memang ceritanya kok ini mau bakal dah. Iya. Orang bikin formasi, 2 orang di pintu. Siapa-siapa yang di pintu Pak Deki? Dolfi Rantung dan Dolof Rantung. Kalau Legos semua 8 orang di dalam. Ya. Oh. Baru orang janji, siapa yang keluar ditikam saja.
pada saat itu ya. Ya. Teman atau lawan keluar. Kalau teman berarti dia pengkhianat. Pengkhianat. Kalau mau keluar. Berani melawan, berani mati. Memang sudah Ya. merupakan suatu tekad itu Ya. dari anak-anak Sartana dan anak Legos untuk memang bentrok untuk dapat menguasai Jakarta. Iya. Jadi 7 orang dorang keluar karena tidak tahan dengan serangan. Serangan dari Sartana. Iya. Setelah keluar ya ditusuk, 2 orang tusuk. Oh. Jadi pada saat pertemuan itu memang hidup mati ya Pak Deki? Mati hidup. Oh, hidup mati antara... Ya, berani bertemu, mati. Itu tahun berapa itu Pak Deki? Tahun 67. 67 itu, Ya. pertemuan Legos dan Sartana ya? Sartana. Nah, Dan semua anggota daripada Legos bagaimana Pak Deki? mati semua. Mati semua, termasuk pimpinan juga? Iya, pimpinan juga mati. Oh, dari Sartana itu berapa anggota yang? 2. 2. Yang di pintu Itu kenapa mereka sampai mati di itu? itu dari Legos, anggota Legos sudah ada berita bahwa Legos dan Sartana sudah berantakan di bentrokan di Cikini ya? Di Cikini. Cikini. Restoran Cikini. Oh, terus baru datang bantuan. Datang bantuan dari Legos. Ya. 1 peluru 2 orang mati. Ditembak. Oh, ditembak sama geng Legos. Iya. Untuk anak-anak Sartana 2 yang meninggal Ya, itu. Meninggal. Oh, jadi yang gugur dari Sartana 2 orang, sedangkan 2 orang. Legos 8 orang semuanya meninggal, termasuk pimpinan geng. Iya. Dan saat itu Sartana yang dapat menguasai Jakarta. Nah, setelah 3 bulan kemudian kami panggil anak-anak Sartana, panggil sama anak Legos bergabung di Sartana. Ya, bergabung di Sartana. Dan mereka mau? Ya. Mau semua. Karena mereka lihat pimpinannya kalah. Oh. Mereka kalah, jadi anak-anak buah dari Legos datang semua bergabung di Sartana. Nah, itu anggota Sartana sudah banyak. Karena anggota Legos lebih dari 50 anggota ya. Ya. Bergabung dengan Sartana. Baru kami bilang, kamu anak-anak Sumatera. Satu waktu kita akan jadi satu. Bisa kawin anak Minahasa. Nah, ya sekarang kan anak Manado, anak Sumatera sudah keluarga. Terus setelah kejadian itu, bentrok antara Legos dan Sartana, bagaimana kiprah Sartana sebenarnya yang banyak orang ingin tahu setelah pertemuan bentrok untuk memimpin Jakarta atau menguasai Jakarta, bagaimana selanjutnya kiprah Sartana? Ya, Sartana itu panggil semua gembel yang tidak ada pekerjaan. Sartana tampung semua. Oh ya, bagus dong Sartana ya. Yang menjadi sumber pertama dari Sartana untuk keuangan adalah pembuangan sampah akhir. Oh ya. Karena pada waktu itu botol-botol bir kan belum pergunakan. Oh. Baru kita dengan Deki Tamoto pergi di tanpa sampah untuk mau panggil itu yang gembel di situ. Pemulung situ. Iya, mau ditampung. Oh, Malah mereka itu
dikasih jalan makan. Pak, ini botol-botol mau dibuang kemana? Lalu kami panggil truk, muat semua. Tuh ada 5 truk muat, bawa di pabrik di Bandung. Oh, Pabrik botol. jadi sebenarnya tujuan setelah Sartana menguasai Jakarta pada saat itu, jadi geng Sartana ini merangkul semua anak-anak bangsa yang belum punya pekerjaan untuk dimasukin dalam geng Sartana untuk dipekerjakan begitu. Ya, sesuai itu. Ya, sesuai kemampuan masing-masing. Ada yang tukang bakso, kami sediakan alat roda. Terus itu kan perlu biaya. Dari mana pendanaan sebenarnya? Pendanaan itu dari hasil pembuangan sampah. Oh, jadi tidak ada yang tidak ada artinya pendonor lah, pendonor untuk Sartana. Iya, tidak ada. Oh, tidak ada memang. Kira ada backingan dari pengusaha yang terkenal untuk membiayai pendanaan daripada Sartana. Enggak. Jadi Sartana itu waktu itu mandiri ya? Mandiri. Oh. Tidak ada donatur lain. Oh. Kami cari sendiri sumbernya. Oh, sumber dana memang dicari sendiri oleh pimpinan Sartana untuk membiayai operasional daripada Sartana. Iya. Oh. Lalu kami siapkan gerobak-gerobak untuk mau cari itu barang-barang bekas, baju-baju bekas. Ada 50 gerobak. Kami pesan. Baru dorang jalan semua. Pergi di rumah-rumah. Tanya, cari barang-barang bekas. Tanya, Pak, Ibu, di sini ada baju yang tidak pakai. Tuh, ada. Potong cerita lagi Pak Deki. Mengenai ada orang bertanya-tanya lagi. Ini mengenai Deki Tamboto. Deki Tamboto setelah itu Deki Tamboto pulang sepertinya ada gangguan. Kenapa Deki Tamboto? Enggak. Dia sampai di Manado. Maksud gangguan itu bukan dari Jakarta, kurang dari Manado. Kan orang itu ada titik-titik yang mau dibunuh. Oh, sudah disebarkan di. Oh, ini pentolan daripada Sartana ini ada isu untuk dihabisi. Iya. Dihabisi oleh Orde Baru waktu itu. Iya. Jadi pentolan Sartana ini pulang. Dapat informasi dari mana itu bahwa pentolan Sartana waktu itu mau dihabisi? Ya, itu kita kan ada kawan-kawan dari pemerintah yang waktu itu TNI TNI membocorkan rahasia itu sama kami yang mau dibunuh. Baru kami dipulangkan di Manado. Dipulangkan, oke. Pak Deki, setelah pulang banyak orang yang bertanya bahwa pentolan-pentolan Sartana ini sebenarnya setelah pulang apa aktivitasnya? Ya, pulang biasa, aktivitas biasa. Terus yang Sartana yang tertinggal? Yang tertinggal banyak yang korban di misterius.
Oh, terjadi Ditembak, penembakan misterius ya. Sudah Oh. zaman misterius. Oh, pada waktu itu zaman Petrus ya, zaman Ya. Petrus. Oh, penembakan misterius. Penembakan misterius. Iya, zaman-zaman itu memang zaman Jadi yang penting-penting dipulangkan ke Manado. Manado. Tapi ada informasi kena juga di Kitamboto. Iya. Kena dalam arti ada isu ya bahwa di Kitamboto disuntik. Hah? Memang betul itu. Ya, memang Disuntik dia karena disuntik sampai mati. Suntik angin suntik untuk mengaburkan Iya, pola pikir pemikiran dia. supaya masa depannya tidak ada lagi. Kadang-kadang dia datang sadar. Nah, setelah habis sadar lagi, udah tidak sadar lagi. Terus kenapa cuma di Kitamboto yang kena pada saat itu? Karena pada waktu itu orang celaka di mobil. Oh, itu di Manado atau masih Jakarta? Di Manado. Oh, Setelah orang celaka, orang tabrak bemo. pada saat itu. Ya. Bemo itu terbalik, lalu kita rujuk di muka. Oh, Deki yang nyetir, dia terpukul di kepala. Iya. Oh, Tapi bukan itu penyebab. Iya. Deki bisa jadi Iya. terganggu. Mm-mm. Oh, Dia cuma luka, cuma itu. Tidak ada. jadi memang nama-nama pentolan daripada Sartana itu sudah disebarkan di seluruh Iya. Indonesia pada saat itu. Iya. Sehingga mungkin apabila masuk di rumah sakit langsung Iya. disuntik. Begitu Nah, informasinya. iya. Oh, luar biasa. Memang kawan TV-ku ada cerita memang sebenarnya yang disimpan oleh pentolan-pentolan Sartana yang sampai sekarang ini tidak bisa diungkapkan. Ada rahasia sebenarnya pentolan-pentolan daripada Sartana ini dengan Orde Baru. Tapi setelah saya mau gali, pentolan-pentolan ini tidak mau menceritakan kenapa mereka mau dihabisi. Nah, ini pentolan-pentolan ini karena ya itu seperti saya katakan tadi ada rahasia tanah. Apanya nanti berikut saya akan telusuri, saya akan bongkar secara keseluruhan dengan pentolan Sartana yang lain yang mau mengungkapkan sebenarnya apa yang menyebabkan mereka mau dihabisi oleh Orde Baru. Oke, sekian perbincangan saya dengan salah satu pentolan daripada Sartana, Pak Deki Tumuyu, yang disebut dengan Deki Budo di Sartana. Oke, bye.